Setelah kita memahami penyesuaian teknis di bagian sebelumnya, mari kita bedah lebih spesifik mengenai 3 prinsip utama bagaimana format vertikal memaksa kita untuk mengubah strategi komposisi. Prinsip pertama adalah menyederhanakan komposisi. Dalam bingkai vertikal, mata audiens akan bergerak dari atas ke bawah secara linear. Oleh karena itu, kalian harus berani mengurangi elemen-elemen yang tidak perlu di sisi kiri dan kanan agar fokus audiens benar-benar terkunci pada subjek utama. Kedua, kalian perlu menempatkan subjek lebih terpusat. Penting untuk memastikan subjek utama berada pada area yang paling optimal untuk dilihat pada layar ponsel, agar pesan visual kalian tersampaikan secara instan tanpa membuat mata audiens kebingungan mencari titik fokus. Prinsip ketiga yang sangat krusial bagi desainer adalah memikirkan ruang untuk teks. Sejak awal memotret, kalian harus sudah merencanakan adanya ruang kosong atau negative space di bagian atas atau bawah foto. Ruang ini nantinya akan sangat berguna untuk meletakkan overlay teks, judul, atau caption agar tidak menutupi keindahan subjek utama kalian. Perlu diingat, kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa adalah tetap menggunakan logika komposisi horizontal pada format vertikal. Akibatnya, foto akan terasa sangat sempit, sesak, atau tidak seimbang. Dengan menguasai 3 prinsip ini, kalian akan mampu menciptakan karya fotografi yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional secara desain. Teman-teman mahasiswa, kita perlu memahami satu realitas penting dalam ekosistem digital. Algoritma media sosial itu tidak netral. Algoritma secara aktif ikut mendikte standar estetika kita karena sistem tersebut cenderung mempromosikan konten yang memenuhi kriteria tertentu agar bisa viral atau menjangkau audiens yang lebih luas. Ada 3 pilar utama yang sangat disukai oleh algoritma saat ini. Pertama, konten yang cepat menarik perhatian. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, foto kalian harus memiliki kekuatan visual yang kuat dan kontras tinggi untuk menghentikan jempol audiens hanya dalam 3 detik pertama. Kedua, algoritma memprioritaskan interaksi awal yang tinggi. Hal ini memicu dorongan untuk memberikan like, komentar, dan share secara masif di menit-menit pertama publikasi. Dan pilar ketiga adalah retensi audiens lama, di mana visual kalian harus cukup menarik untuk membuat audiens bertahan lebih lama demi melihat keseluruhan konten. Fenomena ini memaksa kita sebagai fotografer aplikasi untuk tidak lagi sekadar memotret, tetapi juga memikirkan strategi visual yang matang. Kita harus merancang foto pembuka yang sangat kuat, memastikan kontras visual yang jelas agar pesan langsung terbaca, hingga menyusun urutan foto yang mampu membangun rasa ingin tahu audiens. Pada akhirnya, fotografi di era media sosial telah bergeser maknanya. Bukan lagi sekadar bentuk ekspresi visual pribadi, melainkan bagian krusial dari strategi komunikasi digital yang terukur. Memasuki aspek yang lebih strategis, kita harus memahami bahwa media sosial sangat mendorong penggunaan storytelling visual. Di ekosistem digital saat ini, sebuah foto jarang sekali berdiri sendiri. Ia biasanya disajikan dalam sebuah rangkaian atau karusel, atau setidaknya dikombinasikan dengan caption naratif yang kuat. Dalam sebuah alur cerita visual, setiap foto sebenarnya memiliki fungsi spesifik yang berbeda-beda. Pertama, kita memiliki foto pertama sebagai hook. Tugas utamanya sangat krusial, yaitu menarik perhatian instan dan memicu rasa ingin tahu audiens agar mereka mau berhenti scrolling dan melanjutkan melihat konten kita. Selanjutnya, ada foto tengah sebagai penguat. Disinilah kalian membangun cerita, menambahkan detail-detail pendukung, dan memperdalam pesan yang ingin disampaikan agar audiens mendapatkan konteks yang utuh. Terakhir, adalah foto akhir sebagai penutup. Foto ini berfungsi memberikan kesimpulan atau menyertakan call to action yang jelas bagi audiens. Sebagai calon desainer digital, kalian perlu menanamkan pemahaman bahwa menyusun urutan foto dalam sebuah unggahan itu sama pentingnya dengan proses memotret foto itu sendiri. Tanpa alur yang logis dan menarik, estetika foto kalian hanya akan menjadi sekadar gambar tanpa makna. Dengan menguasai narasi visual, kalian tidak hanya sedang mengambil gambar, tetapi sedang membangun sebuah pengalaman bagi siapapun yang melihatnya. Teman-teman mahasiswa, kita sampai pada salah satu pergeseran nilai paling fundamental dalam dunia digital saat ini, yaitu munculnya autentisitas sebagai nilai visual baru. Di tengah banjirnya konten digital, terjadi kejenuhan audiens terhadap estetika yang terlalu sempurna. Tren media sosial kini bergerak menjauhi gaya fotografi yang tampak terlalu kaku atau terlalu dipoles, karena seringkali dianggap tidak relatable atau sulit dijangkau oleh keseharian audiens. Sebaliknya, foto dengan kesan yang lebih natural, humanis, dan spontan justru jauh lebih mudah diterima. Disinilah letak perdebatan antara autentik versus sempurna.
Foto yang autentik mampu membangun rasa percaya dan koneksi emosional yang lebih dalam karena menampilkan sisi yang lebih jujur dari sebuah subjek atau produk. Namun, ada satu catatan kritis yang sangat penting untuk kalian pahami sebagai desainer. Autentisitas bukan berarti asal-asalan. Fotografi aplikasi tetap membutuhkan kontrol estetika yang ketat. Tugas kita adalah menjaga agar sebuah karya tetap terlihat profesional secara teknis, namun tanpa kehilangan nyawa atau kesan dekat yang membuatnya terasa nyata. Pada akhirnya, kemampuan kalian untuk mengemas kualitas profesional ke dalam tampilan yang tampak spontan dan jujur adalah keahlian baru yang sangat berharga di industri kreatif masa kini.